Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita masih membahas seputar Asmaul Husna. Berdasarkan tema 91-92 yang lalu, sudah sangat jelas bahwa simbol-simbol atau tanda-tanda Allah adalah maha baik. Oleh sebab itu disebut Asmaul Husna, yang biasa kita terjemahkan sebagai nama-nama yang baik atau nama yang indah. Asma ini meliputi juga maha kuat atau maha mampu, dan maha berkehendak atau maha berkemauan. Jika hanya mampu tetapi tidak mau, atau hanya mau tapi tidak mampu atau tidak kuat, itu bukanlah Allah. Jadi Allah itu harus maha baik, maha kuat, maha mampu, dan maha mau. Tapi jika Allah harus maha baik, maha kuat, maha mampu, tapi jika Allah maha baik, kuat, mampu, dan maha mau, mengapa ada kejahatan? Apakah Tuhan tidak baik, tidak mampu, atau tidak mau? Apakah memang benar anggapan bahwa kebaikan dan kejahatan itu bersumber dari Tuhan? Mana penjelasan Pak ini, Pak Iswan? Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sederhananya itu apa yang ditanyakan, kalaulah Allah maha baik, Allah maha berkehendak, maha mampu, maha kuat, kok masih ada kejahatan gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sering muncul di dalam kajian-kajian teologi, terutama masalah-masalah kajian tauhid dalam rangka kita membangun suatu akidah gitu. Nah, ini sering ditanyakan begitu, atau sering didiskusikan gitu. Nah, sampai hari ini mungkin kita cukup puas kadang-kadang dengan jawaban-jawaban. Misalnya kita sering mendapat, kalau kita istilahnya kita kejar gitu, kita cukup puas dengan jawaban bahwa ya jangan dipikirkan gitu, sebab Allah tidak semuanya bisa kamu nilai pakai akal gitu. Nah, tapi di lain pihak kadang-kadang ketika kita masuk pengajian juga, kita disampaikan juga bahwa agama itu kan akal. Tak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya seolah-olah ada hal yang mendua di dalam pemahaman untuk berusaha kita memahami apa yang ditanyakan tadi. Kenapa Allah maha baik, maha kuat, maha mampu, dia bisa berbuat apa saja, tapi kok masih ada kejahatan gitu. Nah ini kadang-kadang jadi persoalan gitu. Tapi saya ingin menyampaikan dulu istilah tanda kutip tadi, jahat gitu. Jahat ini artinya sesuatu yang tak kita senangi lah, sesuatu yang kita tidak senang, baik menimpa diri kita ataupun terjadi pada orang-orang lain yang berhubungan dengan kita. Nah, ini itu tanda kutip kita sebut jahat gitu. Nah, dalam konteks ini kita harus dapat dalam konteks kejahatan tadi, tanda kutip tadi, ini bisa kita pisahkan jadi dua bentuk gitu. Dua bentuk. Satu yang kita katakan tanda kutip kejahatan tadi, kejahatan material. Yang satu lagi kejahatan moral gitu. Nah, kejahatan material ini apa? Kejahatan material ini misalnya seperti gunung meletus, nah peristiwa-peristiwa tsunami, gempa tektonik, segala macam itu
yang menyebabkan bencana dan segala macam sehingga menimpa pada misalnya pada diri kita gitu. Kita katakan, wah ini tanda kutip ya jahat, ada jahat, kejahatan alam gitu. Nah ini yang pertama. Nah yang kedua adalah kejahatan moral. Kejahatan moral ini adalah perilaku manusia berbuat yang kita anggap jahat gitu. Misalnya perbuatan munafik, fasik, fasad, merusak alam tapi karena perbuatan manusia. Nah, ini kita sebut kejahatan moral, kejahatan akhlak daripada manusia itu oleh manusia. Sedangkan kejahatan material ini itu sebenarnya cara-cara alam sesuai dengan qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah, yang kita wajib percaya itu seperti rukun iman yang keenam itu ada qada dan qadar itu. Nah ini sebenarnya cara alam untuk menyeimbangkan dirinya gitu, seperti gunung meletus. Nah ini dia untuk menyeimbangkan dirinya, sebab kalau dia tidak meletus, nah magma atau apa yang terkandung di dalam bumi itu kan bisa mengganggu gitu. Nah di dalam di dalam bahasan kita kali ini, nah mungkin yang kita bicarakan ini dalam tema ini adalah kejahatan moral. Nah kejahatan moral yang muncul dalam diri kita, yang muncul dalam diri manusia gitu, baik dia dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk tindakan, maupun di dalam penilaian kita terhadap sesuatu. Nah kejahatan ini dengan mata telanjang dapat kita saksikan di sekitar kita gitu. Nah ini mungkin pada tema ini mungkin yang akan kita bahas, yang akan kita bahas selanjutnya gitu. Ya. Allah kan bersifat maha segalanya seperti yang saya disampaikan tadi. Taruhlah sekarang kita fokus pada Allah maha berkuasa, maha mampu, dan maha berkehendak atau maha mau. Ketika ada kejahatan, misalnya pembantaian massal, penghancuran lingkungan, dan lain-lain, mengapa Allah tidak mau bertindak sehingga tidak terjadi? Atau Allah memang tidak mampu, padahal Allah maha berkuasa? Nah, kalau dalam hal ini artinya ada dua ini ya, dua istilah di sini. Dua istilah ini istilahnya mampu dan mau gitu. Nah, apa yang ditanyakan Pak Jul tadi itu sebenarnya itu pemikiran logis, itu sangat logis. Kan kita mengatakan Allah mau dan Allah mampu, tapi kenapa Allah membiarkan atau seolah-olah tidak peduli kok sampai hati benar gitu? Nah, karena padahal di tangan Allah lah kekuatan, kemauan dan kemampuan itu gitu. Nah, pemahaman logis inilah yang menyebabkan kadang-kadang seseorang menjadi ateis, keraguannya terhadap Allah gitu. Nah, mungkin saya harus membedakan dulu di sini istilahnya mampu dan mau. Mampu dan mau ini sebenarnya dua istilah yang berbeda gitu. Sebab tidak, orang yang mampu belum tentu mau, orang yang mau belum tentu mampu dalam sehari-hari gitu. Misalnya kalau kita katakan si Ahmad itu mampu menyetir mobil gitu. Si Ahmad mampu menyetir mobil. Dia punya SIM, dia punya kemampuan dengan segala macam. Artinya bahwa walaupun si Ahmad itu mampu menyetir mobil dan dia punya kemauan, tapi tidak semua mobil yang ditemuinya dia setir gitu. Nah, bukan karena dia tidak mampu, dia mampu, tapi karena dia tidak mau gitu. Nah, kenapa tidak mau? Karena ada sebab-sebab subjektif, sebab-sebab objektif yang menyebabkan si Ahmad ini tidak mau menyetir mobil. Misalnya mobil itu bukan punya dia. Nah, yang kedua, mobil itu misalnya tidak ada izin orang lain gitu. Nah, mobil ini bukan kewenangan dia untuk menggunakan mobil itu gitu. Artinya
ada hukum-hukum objektif, ada hukum-hukum subjektif yang menyebabkan Ahmad ini tidak mau menyetir mobil. Tapi bukan karena dia tidak memiliki potensi kemampuan, dia tidak mau, tapi sebab-sebab di luar diri Ahmad itulah yang menyebabkan Ahmad ini tidak bertindak seperti itu gitu. Nah, demikian juga dalam konteks tadi, dalam konteks Allah tadi yang kita katakan bahwa Allah maha mampu dan maha mau gitu. Nah, Allah mampu berbuat berbuat apa saja dengan kemampuan yang potensi yang ada pada dirinya. Tapi kemauan itu tidak muncul di dalam objek-objek yang ada di luar dirinya. Misalnya petunjuk. Allah memberi petunjuk. Yahdi man yasha, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi bukan berarti semua orang itu langsung mendapat petunjuk. Tapi karena orang itulah yang tidak dapat mengakses, menerima. Oleh sebab itu Allah katakan bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada yang zalim. Artinya karena kezaliman dia itulah petunjuknya tidak dapat ditangkap. Seperti yang kemarin pernah kita contohkan bahwa pemancar TV tetap siaran gitu. Tapi bukan karena dia tidak siaran, TV kita tidak nyala, TV kita sendirilah yang bermasalah gitu. Nah, itu kira-kira memahami antara mampu dan mau. Berarti perbuatan manusia dalam bentuk kejahatan moral sama sekali bukan bersumber dari Allah, tapi dari sifat otonom yang ada pada individu itu sendiri. Lalu bagaimana dengan ayat 96 surah As-Saffat yang sering dipakai sebagai landasan untuk meletakkan keyakinan bahwa semua perbuatan yang kita lakukan itu adalah ciptaan Allah? Nah, yang pertama tadi yang dikatakan Pak Jul tadi bahwa kejahatan itu bukan dari Allah. Tadi kita katakan kan, ya, sesuatu yang maha baik tak mungkin melahirkan kejahatan. Nah, demikian juga yang maha jahat misalnya itu akan menghancurkan dirinya sendiri gitu. Jadi dua hal gitu. Nah, tapi ayat yang tadi disebutkan oleh Pak Jul As-Saffat 96 tadi itu kadang-kadang sering kita gunakan untuk hujah di dalam, terutama di dalam kajian-kajian kebatinan, sufi atau untuk dijadikan hujah bahwa semua yang kita lakukan ini itu adalah perbuatan Allah di dalam diri kita, itu sehingga kita katakan semua itu Allah lah yang berbuat, artinya muncul dari semuanya dari satu sumber gitu. Nah ini kenapa? Karena kita menerjemahkan ayat As-Saffat 96 ini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu dikatakan ayat tadi wallahu khalaqakum, dan sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan. Nah, kalau begitu kita diciptakan Allah, dan seluruh yang kita buat, yang kita lakukan ini, baik pemikiran, tindakan atau penilaian kita ini langsung otoritas daripada Allah, tidak ada pengaruh yang lain gitu. Nah, sebenarnya ayat ini sepintas memang di dalam abstraksi kita kan, ayat ini ya bahwa Allah menciptakan manusia, tapi dan Allah lah yang melakukan apa yang kita buat gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini ada dua yang butuh penjelasan. Pertama, kalau kita lihat ayat ini, kita harus pahami dua hal dulu. Yang pertama dari sisi ungkapan. Nah, kalau dari sisi ungkapan bahasa, kalaulah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu kita katakan seperti apa yang akulah yang melakukan perbuatan itu, bahasanya tidak, ungkapannya tidak demikian gitu. Ayatnya akan berbunyi innallaha khalaqakum wa a'malukum, dan akulah yang mengerjakan semua perbuatan kalian. Tapi di sini Allah mengatakan
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah tidak menyatakan wallahu khalaqakum wa a'malukum. Nah, ini yang dari sisi ungkapan gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam dari sisi ilmu nahwu sharaf. Di dalam ilmu nahwu sharaf ini ada kata ma di situ. Ada kata ma. Ma itu sama dengan an, allazi. Nah, ini di dalam kata ma. Nah, di dalam bahasa Arab ada dua penggunaan kata, ada dua istilah. Yang pertama, di dalam suatu kata itu ada yang disebut isim, ada yang disebut huruf gitu. Nah, kata ma, allazi, an dan lain-lain itu ini bisa dua makna ini. Bisa dia bermakna huruf, bisa juga dia bermakna isim. Isim artinya objek pelakunya gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam huruf ma di dalam bermakna huruf. Nah, ma ini ada yang kita kenal dengan disebut dengan ma masdariyah. Ma masdariyah ini adalah yang berfungsi seperti huruf an, yaitu an masdariyah juga di dalam masdar muawwal itu di mana sesuatu dia dianggap subjek. Nah, sedangkan di dalam makna isim, di dalam makna isim, ma ini bisa juga dipandang sebagai ma mausuliyah. Nah, ma mausuliyah ini dia setara atau bermakna dengan allazi. Di dalam bahasa Arab biasa kita dengar, kita baca itu kan allazi itu dia yang masuk ke dalam golongan yang disebut mausul mustarak. Mausul mustarak ini artinya dia bermakna bermakna objek. Dia bermakna objek atau subjek, atau lebih mudahnya membedakannya gini. Misalnya di dalam bahasa Arab kita katakan uhibbu ma taktub. Uhibbu ma taktub. Nah, ini bisa dua nih. Uhibbu ma taktub ini artinya sepintas secara umum kan saya mencintai, saya menyenangi apa yang kamu tulis. Nah, kalaulah huruf ma tadi kita ma ini adalah ma-nya masdariyah, itu akan bermakna akan bermakna saya menyenangi saya menyenangi cara kamu menulis. Artinya yang ditunjuk itu perbuatan dia menulis gitu. Nah, kalau ma ini adalah ma mausuliyah ini, itu dia bermakna saya menyenangi apa yang kamu tulis. Kan beda tuh. Yang pertama itu artinya perbuatannya yang disebut. Yang kedua adalah apa yang dibuatnya itu gitu. Nah, jadi di dalam hal ini kalimat tadi innallah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ini artinya Allah menciptakan kamu dan bukan perbuatan-perbuatannya, perangkat-perangkat yang ada di dalam dirinya, sehingga perangkat itu dijadikannya untuk alat sebagai dia melakukan itu gitu. Tapi bukan Allah yang melakukan perbuatan itu gitu. Nah, apalagi kalau ini kita lihat di dalam konteks ayat ini, ayat As-Saffat 96 ini kan konteksnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini kan dalam konteks patung gitu. Nah, dalam konteks patung. Jadi artinya bukan patung perbuatan Allah itu bukan perbuatan bapaknya itu Allah yang melakukannya, tapi patungnya itu yang dikhalaqah sesuai hukum-hukum wujud objektif yang pernah kita bahas gitu. Nah, jadi di dalam sini jadi Allah menciptakan manusia ini dengan perangkat kesadarannya, sehingga apa yang kamu lakukan nah itu melalui perangkat kesadarannya itu.
tapi bukan pemikiran, tindakan dan penilaian yang muncul di dalam dirinya, tapi kemampuan dia memiliki perangkat itu yang dikhalaqah, yang dikonstruksi oleh Allah gitu. Jadi sederhananya apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, dan penilaian apa yang diputuskan dalam hidup dan kehidupan manusia adalah pilihan bebas manusia itu sendiri. Apakah secara subjektif dalam situasi tertentu Allah tidak pernah memberikan bantuan material? Nah, kalau tadi apa yang dikatakan itu jelas pasti dan yakin kita bahwa manusia itu secara bebas bisa menentukan pilihannya sendiri. Bukan Allah yang menentukan dia, tapi Allah memberikan informasi, memberikan petunjuk, memberikan perangkat-perangkat sehingga dia mampu berpikir, bertindak dan menilai gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di ayat-ayat lain, Allah mengatakan kamu mau baik ya silakan, kamu mau baik ya silakan, ubah diri kamu sendiri. Aku tidak campur, kata Allah. Di ayat lain lagi, mau beriman silakan, tidak mau beriman ya silakan, kata Allah. Ayat lain lagi misalnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, kata Allah, di dalam beragama, silakan nggak saja kamu. Nah, ini sangat jelas disampaikan oleh Allah bahwa manusia mempunyai otonomi sendiri, bebas untuk memilih apakah dia mau taat kepada Allah atau tidak. Itu yang tadi ditanyakan apakah ada bantuan material. Kalau ada bantuan material gitu, apakah Allah pernah memberi langsung dia yang Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah Rasulullah, ini hanya satu kali Allah menggunakan kekuasaan subjektifnya di dalam memberikan bantuan objektif material, yaitu di dalam perang Badar ya, perang Badar itu, di mana Allah diinformasikan Allah di dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat surah Al-Anfal ayat 17 itu Allah katakan falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Artinya bukan kamu yang membunuh pada saat kamu membunuh itu, tapi akulah yang membunuh mereka, kata Allah. Nah, dilanjutkan Allah di situ, wa ma ramaita is ramaita. Ketika saat kamu melempar itu bukan kamu yang melempar, Allah katakan, tapi walakinnallaha rama. Tapi sebenarnya Allah lah yang melempar. Nah, selama di dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu kali Allah memberikan bantuan secara material dengan menggunakan kemampuan dan kemauan daripada Allah itu sendiri secara otonomi Allah gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah. Pertanyaan terakhir untuk menegaskan ini, bagaimana dengan surah Az-Zariyat ayat 56 yang menyatakan tidak sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Bukankah ayat ini dengan kata illa menunjukkan bahwa Allah dengan kemampuannya, dengan kekuasaannya dan kemauannya menciptakan jin dan manusia, satu-satu tujuannya ada agar manusia menyembahnya. Artinya tidak ada pilihan lain. Nah, kalau kita baca misalnya wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun, dan tidaklah sekali-kali, kata Allah, aku ciptakan manusia, ini terjemahannya ya, aku ciptakan manusia kecuali kuciptakan kau ini untuk beribadah kepadaku, untuk tunduk kepadaku gitu. Nah, ini yang kita terjemahkan. Nah, tapi ada pertanyaan yang menggelitik di kita dan nyata, di dunia ini kok banyak orang yang tidak menyembah Allah. Nah, kalau pertanyaan kalau iseng-isengnya kita katakan kadang-kadang emang proyek Allah gagal katanya. Nah, ini kenapa? Karena ini kita katakan memang makna ilah itu tidak ada lain, hanya satu-satu pilihan gitu. Tapi kenapa faktanya manusia bisa memilih, bisa tidak tunduk, bisa tidak patuh gitu. Nah, di sini kita harus memahami dulu dua hal juga gitu. Kemarin kita sudah katakan dalam bahasa Arab ada istilah al-tadad. Al-tadad itu
satu makna mempunyai dua kata yang berlawanan, seperti zan segala macam itu kan. Nah itu, nah di sini kata abada ini juga mempunyai dua makna yang berlawanan, dua makna yang berlawanan. Satu namanya tunduk, artinya tunduk patuh dan mengikuti. Yang satu artinya bebas memenuhi bebas menentukan pilihan. Nah, ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ini kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan melihat keadaan dunia terutama hari ini, lebih cocok yang mana nih terjemahannya? Karena ada dua makna. Lebih cocok Allah menciptakan manusia, dia memiliki pilihannya untuk menentukan dirinya sendiri, atau Allah menciptakan manusia tidak ada pilihannya kecuali hanya untuk beribadah kepada kita. Nah, dengan melihat apa yang ada ini, tentu sebenarnya kalimat apa yang tadi dikatakan wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun ini maksudnya Allah menciptakan manusia bebas untuk menentukan pilihannya. Makanya ayat yang lain tadi Allah katakan, kamu mau baik, innallaha yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ya kan? Mau beriman silakan, mau tidak beriman silakan, mau kafir silakan, Allah katakan. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita pahami di dalam memahami tema ini gitu. Di dalam tema ini sehingga kita tidak mempunyai abstraksi atau pikiran-pikiran yang mendua, yang saling bertentangan ketika kita memahami hubungan antara Allah, alam dan manusia ini. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari kajian kita kali ini, Pak Iswan? Nah, kalau dari apa yang kita sampaikan tadi, pertama mungkin dapat saya simpulkan bahwa berarti ada potensi lain yang memiliki yang otonom, yang mandiri di dalam sesuatu diri. Apa saja termasuk di dalam diri manusia ini selain potensi Allah. Oleh sebab itu kita katakan pada Asmaul Husna, pada peniupan roh itu kan, naf yang sudah ada ini Allah memberikan potensi. Nafaktu fihi min ruhi gitu. Jadi ada kekuatan lain. Kekuatan inilah yang melahirkan yang kita sebut tadi sebagai kejahatan. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, itu berarti apa yang terakhir tadi kita katakan, janganlah kita membangun keyakinan yang bersifat ambigu. Ya, sebentar kita mengatakan A di sana, hari ini kita mengatakan B di sini dengan situasi-situasi yang sama gitu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saya tidak bosan-bosan menyatakan bahwa mulailah dari sekarang kita memikirkan kembali dengan cara yang komprehensif, dengan cara yang koheren, dengan cara yang rasional dan logis tentang apa? Tentang apa yang dikatakan Allah. Jangan hanya semata-mata kita selalu berusaha mempertahankan apa yang sudah dikatakan oleh manusia gitu. Artinya mulailah kita kembali kepada dikatakan Allah, jangan semata-mata hanya yang dikatakan oleh manusia. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai satu kesatuan antara kesadaran ilahi, kesadaran nabawi, dan kesadaran manusiawi. Nah, inilah tauhid yang sebenarnya merupakan satu kesatuan gitu. Nah, saya kira dengan tema ini cukup apa yang saya sampaikan. Mungkin kita akan bahas tema-tema lain pada kesempatan yang lain. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.